Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah yang terdiri dari TK hingga SD. Di hari Rabu yang cerah, anak-anak seperti biasa menjalankan rutinitas hariannya. Tak ada yang aneh sejauh ini, namun saat ibu guru yang bukan bu guru salsa ini memasuki kelasnya. Yap, kelas tersebut hari itu hanya dihadirkan oleh seorang murid aja bernama Alex. Yap, dari 18 orang yang hadir, hanya satu orang doang. Hal ini tentu bukan karena para murid malas berjamaah, tetapi mereka dinyatakan hilang. Pada dini hari, tepatnya jam 2:17, seluruh anak-anak turun dari kasurnya dan berlari ke dalam kegelapan dan tak pernah kembali. Fakta hilangnya 17 anak ke dalam gelapnya malam berhasil membuat semua warga di kota tersebut gempar. Berbagai penyelidikan pun mulai dilakukan dan yang menjadi salah satu pertanyaan kita, apakah insiden menghilangnya para bocil pelakunya adalah jurig atau yang biasa dikenal dengan kolong wewe? Menarik. CCTV yang terpasang di rumah para orang tua korban menjadi saksi bisu atas kejadian malam itu. Rekaman sendiri hanya memperlihatkan satu hal yang sama di setiap rumah. Anak-anak tersebut bangun di waktu yang sama, keluar rumah dan menghilang begitu aja. Namun kamera tak pernah bisa menjawab apa yang memanggil mereka atau siapa yang menuntun langkah mereka ke kegelapan itu. Tak ada teriakan tentunya, tak ada tanda paksaan, seolah mereka pergi atas kehendak sendiri. Alex sebagai satu-satunya siswa yang tak hilang, tak luput dalam interogasi, begitu juga dengan ibu guru Gandhi. Namun sayang, hasil investigasi yang dilakukan oleh kepolisian selama sebulan penuh belum membuahkan hasil. Sekolah tersebut selama 1 bulan ditutup total. Namun karena anak-anak ditakutkan makin ege, maka dari itu pihak sekolah terpaksa membukanya kembali. Malam sebelum sekolah tersebut dibuka, mereka mengadakan rapat besar di sekolah yang dihadiri para orang tua murid, konselor, dan semacamnya. Seperti yang kita tahu, kalau para konselor jago ngomong, dan kalau cuma ngomong doang untuk sekadar memberikan nasihat, para orang tua korban udah nggak butuh dengan hal itu, karena yang mereka butuhkan sekarang adalah jawaban mengenai hilangnya anak-anak mereka. Just as bad as all of you. Locked up until she tells us what happened. Sebagai wali kelas, Ibu Guru Gandhi juga mengalami trauma mendalam, bukan hanya sebagai pendidik, tapi sebagai seseorang yang setiap hari melihat wajah anak-anak itu. Rasa bersalah menghantui karena di matanya mereka bukan sekadar murid, Pak, melainkan anak-anak yang seharusnya ia lindungi. Sebagai wali kelas, para orang tua korban banyak yang menginginkan agar wali kelasnya diinterogasi sampai ngaku. Pasca rapat, Gandhi mendapati banyak pertanyaan yang untungnya ada Bapak Kepsek, yang mana Bapak Kepsek meminta kepada seluruh orang tua korban agar bersikap rasional dan jangan suka nuduh. Stres dengan keadaan yang ada, ujung-ujungnya Gandhi mampir juga ke toko haram untuk membeli kawa-kawa. Aduh, Ibu Guru Gandhi, Ibu Guru Salsa, seharusnya Anda sebagai guru yang mempunyai pendidikan bagus bisa sadar kalau itu tuh cuma pelarian doang, anjing. Padahal faktanya itu nggak akan menyelesaikan masalah yang ada. Saat membeli air jahat, Gandhi mendapati telepon dari nomor yang tak dikenal, yang mana ketika beliau angkat, Hello? yap, Guru Gandhi tak lepas juga dari yang namanya teror, sehingga hal itu membuat Gandhi menjadi parno sendiri. Dan tiba-tiba, alih-alih sian, Gandhi malahan memutuskan untuk keluar dan berniat untuk menghadapi jurig tersebut. Tetapi bukan jurig yang didapat, melainkan di mobilnya kini terdapat bacaan wits atau penyihir. Entah siapa yang tega berbuat ini kepadanya, tetapi fakta ini ia sampaikan kepada Bapak Kepsek, dan Bapak Kepsek menyarankan hal terbaik kepada Gandhi, yang mana Gandhi ditugaskan untuk nganggur dulu dari tugasnya sebagai guru. Mengenai Alex, bisa dialihkan dulu ke kelas lain. Lagian kalau si Alex belajar masa cuma sendiri, kan kasihan. Dengan berat hati, Gandhi pun harus menerimanya dan kembali kepada kehidupan sebagai pengacara, pengangguran, banyak acara. Gandhi diterpa kesedihan yang mendalam, apalagi ketika dirinya melihat anak-anak pulang sekolah. Selain melapor kepada Bapak Kepsek, kejadian itu juga beliau laporkan kepada pihak berwajib.
Di bar, Gandhi bertemu dengan seorang polisi bernama Paul. Gandhi cukup lama mengenal sosok si Paul ini dan Paul sendiri mengklaim bahwa dirinya kini adalah duda. Ini jelas adalah kode keras dari Paul sebagai lelaki, tapi bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya di sini adalah Paul khawatir betul dengan sosok si Gandhi. Mengingat Gandhi sebagai guru belakangan ini banyak masalah, karena itu Paul memberikan sedikit masukan pada Gandhi yang ia kutip dari kata-katanya Jilan. Paul menyarankan agar Gandhi jangan terlalu memusingkan hal ini. Pusing itu berat, biar polisi aja. Ini artinya masalah ini biarlah Paul aja yang menyelesaikannya, yang merupakan seorang polisi. Sialnya Pak polisi kita ini malah mendapati godaan iblis. You're beaming. Please. No. Singkat cerita, mereka pun telah main. Tak diperlihatkan gaya bermain mereka gaya apa aja, karena tentu bagi kita itu bukan hal penting, bukan? Selepas mengantarkan Paul ke tempat pegawaiannya, Gandhi mencoba mampir ke sekolah untuk mengikuti Alex hingga ke rumahnya. Sebagai wali kelasnya Alex, Gandhi ini turut peduli dengan sosok si Alex. Dan itu dapat dibuktikan ketika Gandhi mengunjungi kediamannya Alex untuk bertemu Alex langsung di rumahnya. Namun entah mengapa, Alex atau bahkan orang tuanya sama sekali tak menghiraukan kunjungan seorang Gandhi. Curiga ada yang tak beres, lantas ia pun mencoba untuk menyisir rumah tersebut. Dan apa yang ditemukannya ini akan membuat Gandhi sekaligus kita ikut tercengang. Yap, kedua orang tuanya samar-samar dapat terlihat tidak bergerak sama sekali. Dan keanehan itu langsung ia sampaikan kepada Paul melalui teleponnya. Namun Paul menegaskan kepada Gandhi agar jangan mengusik Alex. Alasannya jelas, karena Alex juga capek mendapatkan banyak pertanyaan dari tetangganya, media, dan sebagainya. Seluruh jendela yang ditutup itu juga menjadi bukti kalau Alex sedang self-isolation atau mengasingkan diri. Seperti biasa di kala stresnya, Gandhi mampir deui ke toko air jahat. Tetapi dan ya, Gandhi langsung dilabrak setelah tahu kalau suaminya si ibu ini alias si Paul telah main dengan si Gandhi. Untungnya si ibu hanya menyiram air jahat aja, nggak lebih dari itu. Ini mah udah jelas salah si Paul sih. Ngaku duda, tahu-taunya beristri anjing. Emang sulit sih ya jadi suami yang nggak gatel sama cewek lain. Aduh. Gandhi kembali mengajar di sekolah, tapi sial, para murid pada nggak tahu diri, yang mana mereka malah molor semua di jam pelajaran. Tetapi ketika si Alex bangun, wajahnya malah berubah jadi badut psikopat. Dan ya, tentu, ternyata itu cuma mimpi. Tetapi bangun dari mimpinya di tengah malam ini malahan membuat bulu jemarinya Gandhi merinding dan tiba-tiba sepulang sekolah, Gandhi mencoba bersosialisasi dengan si Alex sebentar aja. Sebagai bentuk kepeduliannya ia sebagai guru. Tanggapan si Alex awalnya mah biasa aja. Yang berhubung si Gandhi banyak nanya, dan Alex kini tengah pusing juga memikirkan kerasnya hidup ini. Jadi beginilah akhir dari tanggapan Alex. Gandhi nggak suren sama sekali untuk bisa mendekati Alex. Selain ia berusaha membunyikan bel hingga berkali-kali sampai membuat belnya rusak. Gandhi juga bahkan rela untuk nunggu di mobil atau bahkan sampai molor-molor di dekat rumah si Alex. Dan yang membuat gua merinding di sini adalah rumah si Alex terbuka dengan sendirinya. Lalu tak lama hadir sosok orang tua si Alex dengan jalan yang aneh, bawa pisau dapur plus backsound yang super creepy. Yap, ortunya Alex hanya mengambil sedikit bagian rambut si Gandhi yang entah untuk apa. Tetapi jelas ini ada tujuannya. Sekarang kita berpindah ke perspektif dari seorang Archer yang merupakan orang tua korban. Pasca menghilangnya sang putri, hidupnya Archer berasa seperti sampah atau bisa dibilang hidup segan mati pun tak mau. Setelah lebih dari 1 bulan menghilangnya sang putri, ia memutuskan untuk ikut terlibat dalam menuntaskan kasus ini. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah memutar ulang rekaman CCTV di malam waktu itu. Selanjutnya, Archer mengunjungi kantor polisi dan langsung dihadapkan dengan kepala kepolisiannya yang kita panggil aja Naruto.
Sebagai orang tua korban, Archer meminta agar Gandhi selaku guru diselidiki juga karena mayoritas kasus yang terjadi di dunia ini lebih dari 90% melibatkan orang terdekat. Tetapi Narto mengklaim kalau FBI sejauh ini telah menyelidiki Gandhi dan Gandhi positif tak ada sangkut pautnya. What do you see that I don't? Curiga dengan sosok si Gandhi, lantas Archer mencoba mengikuti kemanapun Gandhi pergi, termasuk ketika beliau ini beli air jahat. Suatu hari pada saat Archer tengah asik molor, ia tak sengaja bangun dari tidurnya dan ia dituntun untuk pergi ke suatu tempat oleh sesuatu yang diduga itu adalah putrinya. Stop! Archer mengikuti putrinya dan di atas rumah itu terlihat ada senjata dengan angka 217 yang mana itu adalah kode yang menunjukkan jam 2:17 dini hari para anak beranjak dari kasurnya untuk pergi ke dalam kegelapan. Archer memasuki rumah itu, rumah bertingkat 1 dan di salah satu kamar itulah ditemukan sosok putrinya Archer. Akan tetapi What the fuck? Archer sampai toksik setelah tahu kalau anak gadisnya yang cantik malah berubah jadi padut psikopat anjing. Mimpi yang bukan mimpi basah itu mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaannya selama ini, yang mana Archer berupaya melakukan analisis singkat mengenai kemana jejak anaknya pergi. Analisis ini nggak bisa hanya dari satu rekaman doang, maka dari itu ia pun mendatangi salah satu orang tua korban yang lainnya untuk melihat rekaman lainnya, dan dari rekaman itulah ia mencoba untuk menjadi detektifan. 1, 2. Hasilnya, anak-anak tersebut pergi mengarah ke sebuah tempat yang telah dilingkari oleh Archer. Pada saat sedang ngisi etanol, Gandhi dihampiri oleh Archer. Archer hanya minta sedikit penjelasan dari Gandhi, lantaran Gandhi juga di sini adalah korban, yang ujung-ujungnya keduanya malah berdebat. Tapi di tengah perdebatan itu, Gandhi malah diserang oleh Bapak Kepsek. Tanpa pikir panjang, Archer pun dengan sigap langsung membantu sehingga gelut pun terjadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita berfokus kepada perspektif seorang Paul. Masih inget kan sama si Paul yang tadi ngakunya duda tapi tahu-tahu masih beristri? Saat sedang patroli, Paul tak sengaja melihat seseorang yang sedang berusaha maling. Seperti mana biasanya seorang maling yang kalau keciduk ya udah jelas pastilah kabur. Paul berusaha untuk mengejarnya hingga pada akhirnya pemuda beban tersebut berhasil tertangkap. Online, my phone isn't working right now. Thing in your pocket's gonna stick. Tepat ketika Paul sedang memeriksa barang bawaannya, disitulah ia mendapatkan momen paling apes. Yap, betul, tangannya tertusuk oleh jarum suntik bekas narkoba. Paul langsung mengambil penanganan pertama untuk mensterilkan tangannya dan berharap semua hal jelek yang ada dalam diri si maling nggak menularinya. Kalau kasus ini dibawa ke kantor polisi, Paul bisa jadi pelaku juga lantaran telah membogem si maling. Karena itu, ia akan membebaskan si maling dengan catatan dirinya nggak mau ngelihat muka si maling lagi. Dan kalau sampai ngelihat, apa yang akan terjadi? No. Let's get up. Di tengah rungsingnya ini, Paul mendapati message dari si iblis jahanam dalam soal percintaan, yakni si Gandhi. Gandhi padahal udah tahu kalau Paul masih beristri, tapi si iblis jahanam ini bisa-bisanya masih mendekati Paul yang ujung-ujungnya mereka main lagi. Gue harap untuk memelankan volume HP kalian, karena setelah ini akan ada adegan mainnya mereka. Ya, setelah main, Paul pulang ke rumah dengan perasaan bersalah dan berjanji kepada diri sendiri, ini yang terakhir. Paul disambut oleh sang istri yang menurut gua untuk sepantaran Paul ini, Paul seharusnya bersyukur dapat istri yang bahenol. Bahkan kata gua mah, Bu Guru Gandhi kalah bahenolnya dengan istri si Paul. Anjing, kenapa aing jadi banding-bandingin siapa yang paling bahenol ya? Astaga. Sang istri mendapati fakta bahwa suaminya telah main lagi dengan si Gandhi dan jelas beliau kecewa berat. You piece of shit. Di depan kantor polisi, Paul tak sengaja melihat si maling kembali yang langsung dibuat naik darah. Lanjut ke perspektif daripada seorang James. Yap, James si maling barusan. Ini flashback beberapa hari ya sebelum James dikejar-kejar untuk yang kedua kalinya oleh Paul yang ngakunya duda. Selain maling, James juga adalah pecandu berat narkoboy. Dan beginilah ketololan orang-orang yang candu terhadap narkoboy.
Sambil nelpon emaknya, tangannya James sedikit jaim terhadap mobil di sekitarnya. Nggak berharap besar mobil itu nggak dikunci, namun kalau ada yang nggak dikunci, berarti itu adalah rezekinya. James hanya mendapat barang receh yang tanpa pikir panjang, James pun langsung menjual barang tersebut ke toko terdekat. Nah, di toko itulah ia tak sengaja melihat poster mengenai 17 anak yang hilang dengan imbalan yang bukan main-main. Di tengah rungsingnya memikirkan ekonomi yang gini-gini aja, ya gimana nggak gini-gini aja, lu saban hari cuma pusreng plus narkoboy doang anjing. Sekalinya kerjanya nyolong. Singkat cerita, James melihat rumah di salah satu blok paling ujung dan itu adalah rumahnya si Alex. Kali ini, target yang akan jadi perburuan James adalah rumah si Alex. James lantas berusaha mencari celah sekecil apapun untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Beginilah suasana di dalam rumahnya Alex, hening dan mencekam. Saat sedang berusaha menggasak barang si Alex, apesnya James malah melihat ortu si Alex. Tapi yang menjadi keanehannya di sini adalah mereka malah diem-diem baik. Jika kebanyakan maling normal mungkin akan cabut lantaran takut. Namun James lebih takut hidup tanpa punya cuan. Oleh sebab itu, ia pun melanjutkan permalingannya di depan orang tua si Alex. Tak tanggung-tanggung, James juga bahkan sampai masuk ke dalam basement si Alex, yang mana di basement inilah kita dapat menjumpai anak-anak yang hilang tersebut. Tapi tiba-tiba James kembali ke toko tadi untuk menjual barang haramnya, dan di toko inilah ia kembali melihat poster tersebut, dan kebetulan ia telah melihat langsung anak-anak itu. James menghubungi kantor polisi dan mengatakan kalau ia tahu di mana hilangnya para anak-anak. Jika informasi tersebut benar, James diminta untuk langsung datang aja ke kantor polisi. Nah, disinilah sialnya si James, di mana James malahan melihat si Paul yang ujung-ujungnya ia dikejar untuk yang kedua kalinya. James cabut ke hutan, dan di hutan inilah ia tak sengaja melihat badut psikopat yang sering kita lihat sebelumnya. Namun karena takut, ia memilih untuk cabut ke dalam rumahnya dan bersiap untuk membebat siapa saja yang berani masuk menggunakan jarum suntik. James langsung menjelaskan kepada Paul mengenai tujuannya, yang mana ia berhasil menemukan anak-anak tersebut di salah satu blok yang paling ujung. OTW lah mereka ke rumah tersebut. Paul udah tahu kalau ini rumahnya si Alex, karena itu ia pun memutuskan untuk menggeledah seorang diri. Tapi sampai malam hari, Paul tak juga kunjung kembali. Sekalinya kembali, Paul malah ngamuk-ngamuk sambil menarik James. Selanjutnya kita fokus pada perspektif Bapak Capsek yang bernama Marcus. Sedikit cerita, ini flashback beberapa waktu ya sebelum kejadian Marcus memburu Gandhi. Saat berada di Ion, Marcus menerima telepon dari Gandhi. Sebagai kepala sekolah, Marcus mendapati informasi dari Gandhi bahwa ada sesuatu yang sangat janggal di rumah Alex. Marcus sebagai Bapak Capsek diminta untuk mengeceknya secara langsung. Namun ia sadar ada batasan dan tata krama yang harus dijaga. Tak etis bagi pihak sekolah untuk masuk rumah murid tanpa izin. Karena itu, Marcus memilih langkah yang lebih aman dan prosedural, yakni memanggil orang tua si Alex ke sekolah untuk dimintai klarifikasi. Namun yang datang malah badut psikopat yang sering kita jumpai, atau wanita ini adalah bibi si Alex. And his mom is my baby sister. Okay. Bibi si Alex yang kita panggil aja Mak Lampir ini mengklaim bahwa kedua orang tuanya si Alex saat ini sedang sakit, jadi tak bisa datang. To the point aja, Marcus mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mendapat pengaduan dari seseorang yang menaruh kecurigaan terhadap rumah pribadi Alex, dan Mak Lampir langsung nyeletuk bertanya, siapa yang ngadu begitu? Marcus jelas dong tak bisa mengatakan siapa yang memberi aduan tersebut demi melindungi privasi Gandhi. Beberapa hari kemudian, di saat sedang enak-enaknya nyantai, Mak Lampir tiba-tiba aja mengetuk pintu rumahnya untuk minta air, plus kalau bisa izinkan untuk dirinya masuk. Marcus yang paham betul soal etika serta tata krama dalam kehidupan jelas tak mengizinkannya. Tapi saudaranya dengan pinternya malah melakukan sebaliknya, yang mana hal ini adalah awal dari
malapetaka. Mak Lampir meminta sebuah mangkuk plus air putih juga. Di sinilah ritual tersebut dimulai. Pertama, Mak Lampir memelintiri benda milik Markus ke kayu miliknya. Lalu kemudian ia menyayat tangannya sendiri plus ngambil rambut saudara Markus. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan lonceng. Sehingga hal itu membuat Markus hilang kesadaran dan... Nah, asnya, si Aceng harus tewas oleh si Markus yang tengah kerasukan ekor 9. Setelah si Aceng, kini target selanjutnya giliran si rambut blonde. Siapa dia? Yap, dia adalah Gandhi yang rambutnya pernah diambil oleh ortu si Alex tempo lalu. Inilah alasan sebenarnya mengapa Markus mengincar Gandhi. Archer berusaha melindungi Gandhi sebisa mungkin. Gandhi lalu kembali ke mobilnya. Walaupun si Gandhi ini udah cabut, Markus tetap berusaha untuk mengejarnya walau cuma lari. Di samping itu, Archer masih berusaha untuk melindungi Gandhi, tapi tiba-tiba... Dan ya, emak-emak tersebut langsung teriak histeris pak setelah tahu kalau beliau telah nabrak orang. Dan singkat cerita, Markus pun tewas tertabrak. Pasca kejadian itu, pelakor tak lupa untuk mengucapkan terima kasih pada si Archer. Dari kejadian tadi, Archer menganalisis kalau Markus berlari gayanya sama seperti anak-anak yang hilang di malam itu. What are you talking about? Archer tak lupa untuk memperlihatkan hasil analisis lainnya yang telah dibulatkan itu. Dan apa jawaban Gandhi? Alex Lilly lives in this house. Yap, itu adalah imah si Alex. Nah, sekarang mari kita pindah ke perspektif Alex. Dan disinilah semua yang menjadi pertanyaan kita akan terungkap. Flashback kepada sebelum kejadian menghilangnya para anak-anak. Yang kala itu, Alex serta yang lainnya masih dalam proses belajar mengajar. Alex dijemput oleh ayahnya. Dan inilah kehidupan keluarganya si Alex. Terlihat normal bukan? Yap, memang karena mereka adalah manusia normal. Namun semua itu harus berubah tatkala hadirnya sang bibi di malam hari. Alex sekilas mendengar obrolan orang tuanya yang mana bibinya terpaksa tinggal di sini karena sedang sakit. Dan kalau bukan orang tua Alex, lalu siapa lagi? Ayahnya Alex sebenarnya tak setuju sang bibi tinggal di sini, tapi yang namanya emak-emak tentu beliau ini tak tegaan, terlebih bibinya sedang sakit. Lantaran kepo dengan sang bibi, Alex pun mencoba mengintipnya. Beberapa hari kemudian, Alex diantarkan kembali ke sekolahnya oleh sang ayah. Seperti biasa, mereka kembali belajar. Nah, ketika pulang inilah, Alex untuk yang pertama kalinya harus jalan kaki karena ayahnya nggak jemput. Asli pak, di momen ini gue mau nangis sebagai laki-laki. Sesampai di rumah, Alex mendapati orang tuanya tengah duduk termenung di meja makan. Bukan memikirkan tentang bagaimana kerasnya hidup, tetapi orang tuanya Alex saat ini telah masuk ke dalam sihir sang bibi. Oh, welcome home. What's wrong with my parents? Mak Lampir mencoba untuk bersikap baik terhadap Alex, namun Alex nggak peduli dan ia berusaha menyadarkan ayahnya dengan menyiramnya air. Akan tetapi hal itu percuma saja, malah yang ada fakta itu membuat Mak Lampir marah. Singkat waktu, malam pun poek. Keesokan harinya, Alex kembali mendapati kenyataan yang sama. Namun bedanya, kali ini Mak Lampirlah yang memimpin rumah ini. Dan ia mempertegas pada Alex untuk jangan membangkang sedikit pun. Jika Alex membangkang, maka inilah contohnya. Yap, itulah sedikit contohnya. Alex di momen ini benar-benar emosi, mau marah nggak bisa, karena hal itu sama aja akan menyakiti orang tuanya. Selepas kejadian itu, Alex hari-harinya hanya termenung aja. Ya gimana nggak termenung pak, lihat orang tuanya sehari-hari begitu doang. Meski begitu, orang tuanya terbilang masih hidup, karena Alex tiap harinya masih menyuapi orang tuanya dengan sarden kaleng yang tiap harinya ia beli di Amer Maret. Di suatu malam, Mak Lampir menugaskan kepada Alex agar mengambil barang semua teman sekelasnya. Nggak peduli barang itu berguna ataupun enggak, tapi intinya semua. That might work. Di sekolah, ketika semuanya tengah olahraga yang diawasi oleh Gandhi, Alex diam-diam mengambil pita nama milik semua teman sekelasnya. Lalu setelah itu datang bu guru Gandhi. Gandhi tak sadar kalau Alex telah mencuri pita nama milik teman sekelasnya. Dan kalau Gandhi menyadari akan hal itu, mungkin di film tak akan pernah ada. Namun satu hal yang pasti, Gandhi sebagai guru telah mengamati gerak-gerik aneh si Alex selama di sekolah. Dari yang sebelumnya pendiam, sekarang malah
makin diem. Sesampainya di rumah, Alex langsung menaruh barang curiannya itu di depan kamar si mak lampir yang kalau di Indo biasa dipanggil dengan orang pinter. Alex terbangun pada jam 2:15 dan ia mendapati mak lampir yang tengah melakukan ritual menggunakan barang milik temannya. Tepat saat mak lampir membunyikan loncengnya, disitulah anak-anak pada bangun. Sejak kejadian itulah mereka mendapatkan banyak panggilan sana-sini untuk diinterogasi. Namun mak lampir berusaha memainkan perannya sebaik mungkin agar siapapun tak ada yang mencurigainya. And we have to be ready. They will search this house. Bahkan sebelum detektif datang ke rumah itu dirapikan serapi mungkin untuk menghilangkan detail-detail kecil kejahatannya. Bahkan anak-anak pun dipindahkan ke tempat lain. Good to see you again. Remember Detective Alex yang biasanya saban hari cuma rebahan plus push rank doang, ngejar Imo. Tapi kini beliau memiliki kerjaan lain, yakni memberi makan orang tua serta teman sekelasnya. Awalnya mah emang berjalan dengan lancar, tapi seiring waktu berjalan, kedoknya ini mulai terbongkar. Terlebih sekarang Paul sudah memasuki rumah Alex, plus ada si James juga, yang mana mereka saat ini ada dalam kendali mak lampir. Mak lampir lantas menugaskan agar Alex mengemasi barang-barangnya untuk ikut dengannya, dan tak lupa untuk memperingatkan agar jangan melangkahi garam tersebut. Di samping itu, mereka akan kedatangan tamu selanjutnya, yakni Gandhi dan juga si Archer. It's Paul. Sesaat setelah keduanya memasuki rumah tersebut, tiba-tiba Gandhi diserang oleh si Paul, Archer diserang oleh si James. Sementara itu, si Alex lebih mementingkan keselamatan orang tuanya yang ia pikir jika melanggar larangan bibinya, maka orang tuanya akan sadar. Namun bukannya sadar, kedua ortunya malah nyerang si Alex. Archer berkali-kali memukuli si James, tapi sialnya si James nggak kapok-kapok. Singkat cerita, Gandhi berhasil melumpuhkan Paul dengan cara membabat Paul, serta ia juga berhasil menyelamatkan Archer. Sementara Alex kini benar-benar terpojok dan sedang bersembunyi di ruangan mak lampir. Sebelum ortunya masuk, Alex sempat mengambil kayu si mak lampir, dan di kamar mandi inilah ia akan melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh mak lampir, yang mana karma buruk ini akan berbalik kepada mak lampir itu sendiri. Pada saat yang bersamaan, Archer berhasil dikendalikan oleh mak lampir untuk dijadikan senjata dalam menyerang Gandhi. Namun tepat setelah Alex mematahkan kayu tersebut, disitulah semua hal buruk berpindah kepada mak lampir. Mampus Tasya diudak-udak bocil kematian. Pada akhirnya, mak lampir berhasil tertangkap dan dibuli habis-habisan oleh para bocil. Mulai dari diculek matanya, ditarik tangannya, dibogem, digigit kupingnya, ditarik rahangnya, serta penyiksaan lainnya. Yang paling sadis ditarik rahangnya sih, Pak. Itu ngilu banget asli. Singkat cerita, mak lampir pun mokat dengan cara yang sangat-sangat amat tragis. Dan semua dari mereka yang pernah kerasukan ekor 9 akhirnya bisa sadar kembali. Serta Archer dapat kembali bertemu dengan putrinya setelah lama menghilang. Begitu juga dengan si Alex yang saat ini orang tuanya udah sadar. Namun untuk sadar sepenuhnya, mereka yang kerasukannya lama memerlukan waktu lama juga untuk pulih sepenuhnya. Tamat. Film ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap apa dan siapa yang ada di sekitar kita. Sebagian besar ancaman datang bukan dari orang asing, melainkan orang terdekat kita. Ingat juga bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, ujung-ujungnya bakal kesandung juga. Ya, contohnya kayak si mak lampir tadi. Dah.